Ada apa? Kenapa? Siapa? Bagaimana? Kenapa bisa begitu? Itu adalah suatu pertanyaan yang memang kita sebagai negara demokrasi, sebagai masyarakat, kita punya hak untuk itu ya, mempertanyakan ya, sebagai suatu action, sebagai suatu perilaku bahwa negara ini memang bukan anti kritik. Termasuk sekarang itu kita mempertanyakan bagaimana sikap yang dilakukan oleh Kasatpol PP Bogor, Bapak Cecep Imam ya. Apakah ini bentuk perlawanan Kasatpol PP Bogor terhadap Kang Deddy Mulyadi dikarenakan bongkar hibis fantastik di Puncak Bogor? Ya, Kasatpol PP ini tidak hadir alias mangkir ya. Bahkan ketika dipanggil pun anak buahnya mengatakan bahwa Kasatpol PP lagi pengajian, gak bisa hadir. Padahal kan ya memang pengajian bagus, tetapi kan ini selevel gubernur memerintah kepada bawahan, bawahannya kok gak taat, gak turut ya. Padahal ini lebih kepada kepentingan umum. Seharusnya mementingkan kepentingan umum dulu sebelum kepentingan diri sendiri. Seperti itu. Terus apa hubungannya di judul video ini kekayaan Satpol PP Bogor dengan mangkirnya Kasatpol PP Bogor ketika dibongkarnya hibis fantastik? Apa hubungannya dengan kekayaan beliau? Apakah kalian sudah menduga-duga dan mengira-ngira itu hak kalian? Itu adalah bentuk suatu kebebasan, bentuk suatu demokrasi. Oke, kita mari. Saya sudah membaca dari bangkapos.com ya, dan mari kita bersama-sama sharing saja. Mari kita baca sama-sama ya di bangkapos.com ya. Judulnya begini ya, harta kekayaan Cecep Imam Kasatpol PP Bogor buat geram Deddy Mulyadi, mangkir ketika bongkar hibis fantasi. Nah, terus apa hubungannya mangkir dari bongkar hibis fantasi dengan harta kekayaan? Mungkin bisa menduga-duga ya. Saya tidak menyebutkan sesuatu yang pasti. Tentu ini membuat Kang Deddy Mulyadi geram dengan perilaku beliau. Karena beliau termasuk bawahannya tetapi tidak turut ya. Luar biasa memang ya. Luar biasa mungkin ya. Oke, selanjutnya Cecep Imam, yaitu Kasatpol PP Bogor buat geram Deddy Mulyadi lantaran tak hadir saat pembongkaran hibis fantastik. Diketahui Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi bergerak cepat setelah sejumlah titik di wilayahnya terendam banjir. Nah, tentunya sebagai gubernur yang taat, sebagai gubernur yang mementingkan rakyatnya, harus gerak cepat ketika ada masyarakatnya yang mendapatkan musibah. Pangkal utamanya dari mana, penyebabnya dari mana, harus langsung kita atasi ya. Seperti itu. Satu di antaranya yakni mencari biang kerok terjadinya banjir. Jadi di antara biang keroknya yaitu karena tempat wisata hibis fantastik yang berada di Puncak Bogor, Jawa Barat, diduga menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir. Alhasil tempat wisata yang dikelola BUMD ya, itu dipaksa dibongkar ya oleh Gubernur Deddy Mulyadi. Namun di saat Gubernur Deddy Mulyadi tengah bersiap melakukan pembongkaran, justru keberadaan Kepala Satpol PP Bogor tidak ada dan dipertanyakan ketidakadaannya. Yang pada itu sudah menjadi suatu kewajiban sebagai ASN ya, taat kepada atasan ya. Jadi kalian kalau menjadi ASN umpamanya, jangan mau enaknya saja. Kalian sebagai ASN harus benar-benar bekerja sesuai porsi kalian. Sebagai guru mengajar, mendidik, memberi contoh, jangan malah joget-joget di TikTok. Kok malah ke situ ya contoh ya. Kemudian tentu hal ini merupakan hal yang sangat berani, mengingat ya, kehadiran Kasatpol PP sudah ditunggu Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang sudah siap membongkar hibis fantastik. Kang Deddy Mulyadi bertanya ya, apakah Kasatpol PP Kabupaten Bogor sudah datang? Ya. Deddy Mulyadi pun tak hanya satu kali menanyakan Kasatpol PP Kabupaten Bogor ya, dan ya membuat geram aja itu. Ia kembali bertanya karena tak kunjung datang. Kasatpol PP di mana? Terus ditanyakan. Anak buahnya yaitu namanya Effendi ya, mengatakan bahwa sang bos sedang pengajian ya. Jadi Kepala Satpol PP sedang pengajian. Tadi lagi pengajian dulu Pak, gitu kan katanya. Jawaban Effendi sontak Deddy Mulyadi begitu kaget. Kan udah tahu disuruh sama gubernur, malah gak datang, malah dengan alasan lagi pengajian ya. Itu bukan satu kali dua kali, ternyata ya hal-hal seperti itu. Oleh beberapa pejabat juga kadang atasan itu ya tidak ditaati. Pasalnya pembongkaran tersebut sudah menjadi agenda kegiatan. Jadi loh ini bagian dari pengajian loh. Ini ibadah. Mana tugas Satpol PP-nya juga ya? Ibadahnya ya emang, tapi mana tugas Satpol PP-nya?
yang memang tugasnya itu mementingkan kepentingan rakyat. Bukan gak menghargai pengajian rutin, tetapi waktunya melakukan tugas mana ya. Waktunya melakukan tugas kapan, waktunya pengajian kapan. Ini gubernur sudah datang, Kasatpol PP-nya gak datang. Gimana sih, kata Pak Deddy Mulyadi. Jadi benar-benar ini bawahan tuh tidak menghargai atasan ya, tidak taat bahkan. Ini perlu dipertanyakan dan menurut saya wajib dipertanyakan ya. Setelah itu Deddy Mulyadi pun mempertanyakan keseriusan Satpol PP Kabupaten Bogor dalam menindak biang kerok banjir puncak. Ibis fantasi ya. Benar-benar mereka itu ya mementingkan segelintir orang ya dan mengorbankan masyarakat kena banjir, ada yang tenggelam ya Allah, ada yang terbawa arus. Ini serius gak nih Bogor nih membenahi ini? Kalau serius harus dengan saya, kata Pak Deddy ya. Jadi ini serius gak nih Bogor nih membenahi ini? Kalau kalian gak serius ya, kalau serius ayo dengan saya. Kalau kalian gak serius, saya nyatain ke publik bahwa kalian itu gak serius menjadi ASN. Kemudian anak buah Kasatpol PP tak mampu bercakap apapun lagi. Hanya bilang, siap Pak katanya ya. Kasih tahu itu kepalanya ini. Serius ya, gak main-main, kata Pak Deddy Mulyadi sambil menekan kepada Pak Effendi, anak buahnya Kasatpol PP. Kemudian duduk perkaranya seperti itu ya. Dan kemudian siapa pemilik Hibis Fantasti sebetulnya? Gubernur Jawa Barat bertemu dengan perwakilan pemilik modal Hibis Fantasi Puncak Bogor. Dalam pertemuan ini terungkap bahwa pemilik modal Hibis Fantasti itu adalah pengusaha dari berbagai daerah, dari Jakarta, Bogor, Semarang ya. Kemudian pengelolaannya dilakukan oleh PT Jaswita Lestari Jaya atau JLJ ya, anak perusahaan BUMD Jawa Barat, PT Jasa dan Kepariwisataan atau Jaswita. Kemudian siapa yang punya modalnya? Nah, tanya Deddy Mulyadi kepada perwakilan pemilik modal. Dikutip dari Instagram Pak Deddy Mulyadi. Yang punya PT Laksamana, domisilinya Semarang. Ada juga yang dari Jakarta dan Bogor, namanya saya tidak tahu yang Jakarta dan Bogor, ucap perwakilan tersebut. Kemudian Pak Gubernur mengatakan, kerugian yang diakibatkan dari pembongkaran Hibis Fantasi Puncak Bogor bukan tanggung jawab pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ia menjelaskan jika ada mekanisme Pemprov harus membayar ganti rugi kepada pemilik modal, pihaknya akan memberikan ganti rugi 40 miliar ya. Namun mekanismenya tidak ada karena yang terlibat dalam kerjasama Hibis Fantasi Puncak adalah anak perusahaan dari BUMD, sehingga kaitannya dengan pemerintah tidak ada. Risiko udah ditanggung pemodal, tutur Deddy. Berita sebelumnya juga Hibis Fantasi Puncak di Tugu Selatan, Puncak Cisarua Bogor, Jawa Barat yang dibongkar Deddy Mulyadi baru beroperasi 4 bulan. Deddy Mulyadi juga menginstruksikan pembongkaran kawasan wisata tersebut mulai hari Kamis. Keputusan ini diambil setelah ditemukan sejumlah pelanggaran termasuk pembangunan yang melebihi batas izin serta dampak terhadap lingkungan. Nah, kemudian Pak Deddy Mulyadi juga menegaskan tidak akan tebang pilih dalam menegakkan aturan meskipun tempat wisata ini dikelola oleh PT Jaswita Lestari Jaya anak perusahaan BUMD Jawa Barat, PT Jasa dan Kepariwisataan Jaswita. Banyak pelanggarannya, lingkungan, terus izin lokasinya karena kan mereka membangun melebihi apa yang ditetapkan. Kemudian di ketinggian bangunannya. Sejak awal Hibis Fantasi Puncak hanya mendapatkan izin untuk mengelola lahan seluas 4.800 meter persegi. Namun dalam praktiknya pembangunan meluas hingga mencapai 15.000 meter persegi, bahkan sampai ke pinggir sungai dan lahan perkebunan teh milik PTPN. Pelanggaran ini sudah mendapat teguran sejak tempat wisata tersebut pertama kali beroperasi. Sehari setelah dibuka pada tanggal 1 Desember 2024, PMK Bogor langsung menyegelnya. Namun pihak pengelola tetap menjalankan operasional dengan alasan telah mengantongi izin dasar dan masih melengkapi dokumen yang diperlukan. Nah, seperti itu ya. Setelah dibongkar itu Hibis Fantasi akan dihijaukan kembali. Kemudian lahan bekas wisata Hibis Fantasi Puncak tidak akan dibiarkan kosong. Deddy menegaskan bahwa kawasan tersebut akan dikembalikan ke fungsi awalnya sebagai area hijau yang dikelola pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kami akan hijaukan, kami akan hutankan kawasan ini, kemudian nanti menjadi tanah yang dikelola Pemprov untuk menjadi hutan, ungkapnya. Dan tentunya di sini dalam peristiwa pembongkaran Hibis Fantasi Puncak Bogor itu yang menjadi sorotan adalah ketidakhadiran Kasatpol PP Bogor dan terkait hartanya juga. Nah, banyak yang penasaran dengan sosok Cecep Imam Naga Rashid.
tak terkecuali soal harta kekayaannya. Ternyata Cecep Imam Nagarasid memiliki harta kekayaan yang sangat fantastis, yakni mencapai 2 miliar ya. Kita jangan suudon dulu memang, tetapi secara rasional ya. Kalau menjabatnya baru 1 tahun atau 2 tahun, itu nggak logis ya mendapatkan harta sebanyak itu. Dan di sini juga diketahui Cecep Imam baru dilantik sekitar 2023, tahun 2023 lalu. Berarti baru 1 tahun, mau 2 tahun lah, sudah memiliki harta kekayaan 2 miliar. Ya, boleh berasumsi, boleh mengira-ngira, itu hak kita. Karena bukan suudon itu, namanya itu hukum perpanjangan akal ya kalau dalam buku The Law of the Principle. Keren ya. Nah, Cecep merupakan anggota sub bidang pengabdian masyarakat. Dia juga lulusan S2 bidang Magister Ilmu Administrasi Negara. Mau S2, mau S3, mau S-teler. Kalau gak jujur ya, masyarakat gak butuh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Bye-bye.